Halo semuanya, selamat datang di kelas CSS Dasar. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai topik baru, yaitu layouting ya. Nah, jadi layouting itu ada banyak, dan sekarang kita akan membahas yang satu jenis, yaitu box model. Oke. Jadi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan apa itu layouting. Nah, jadi pada CSS, layouting atau layout merujuk pada proses mengatur tampilan dan posisi elemen-elemen dalam halaman web. Nah, ini melibatkan pemilihan dan pengaturan elemen-elemen HTML dalam cara yang memengaruhi bagaimana elemen tersebut tampil di layar. Nah, jadi ada banyak ya layouting, dan yang kita bahas kali ini adalah box model. Nah, nanti juga ada flexbox, grid, dan lain-lainnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan sedikit berkenalan dulu dengan box modelnya ya. Nah, jadi dalam CSS istilah box model digunakan ketika kita membahas tentang desain atau tata letak. Nah, jadi maknanya ya layout gitu. Nah, pada dasarnya setiap elemen pada HTML itu adalah berbentuk kotak. Nah, jadi kayak elemen P, B, dan lain-lain itu dia itu bentuknya kotak. Dan setiap elemen tersebut memiliki 4 komponen elemen gitu. Ada margin, ada padding, border, dan lain-lain. Nah, ada 4 ya. Margin, padding, border, oke, dan content. Nah, sekarang kita coba lihat ya di webnya. Nah, di sini saya nemu gambarnya ya di sini ya. Oke. Nah, ilustrasinya ya seperti ini. Jadi ini kontennya, oke. Ini konten. Kemudian ada margin, ada border, ada padding, dan di sini ada konten. Oh, sorry, ini elemen maksudnya. Oke. Nah, keempat hal ini, yang pertama itu konten, itu merupakan isi dari elemen seperti teks atau gambar. Nah, kemudian ada padding, area kosong antara konten dengan batas konten atau border gitu. Nah, sedangkan border ya batas terluar dari konten tersebut. Dan terakhir ada margin, yaitu area yang berada di luar dari border. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, tuh ini ada garis, ini adalah border, bukan border nih, elemen parentnya ya. Nah, jadi dia berada dalam elemen parent. Kemudian ada 2 elemen lagi di dalamnya, yang mana elemen ini memiliki margin, yaitu jarak antara bordernya dengan ini elemen terluarnya. Oke. Kemudian ini adalah kontennya, dan kalau teman-teman lihat itu ada jarak ya ke atas ini. Nah, ini adalah paddingnya, sedangkan ini bordernya. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat project baru ya untuk pertemuan kita yang kali ini. Silakan teman-teman buka kode editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya akan buat folder baru di sini. Tempat biasa saya membuatnya sini, dan sini saya akan tambahkan folder itu yang kelima. Isinya adalah box model. Nah, seperti ini. Select folder. Oke, kita sudah berada di dalam projectnya, dan kita perlu membuat ini ya, file baru, yaitu index.html. Nah, nanti di dalam sini kita akan bikin ya kodenya. Oke, sini kita bikin struktur dasar dulu dari HTML. Oke, ini. Nah, ini adalah struktur dasar. Kita ganti di sini box models. Oke, seperti ini. Sip. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang box model, kita berkenalan dulu dengan
width dan height, jadi lebar dan tinggi. Nah, berbicara tentang elemen yang berbentuk kotak, maka di dalamnya ada lebar dan tinggi ya. Nah, di antara value yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini ya, ada auto length dan lain-lainnya. Oke, mungkin kita sudah pernah ya menggunakannya. Sekarang kita coba. Kita buka ini Visual Studio Code. Misalkan saya memiliki sebuah elemen P gitu, isinya lorem random aja. Nah, kemudian kalau ini saya buka ya, saya lihat hasilnya di browser aja lah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Atau saya perbanyak deh kontennya. Jadi lorem 100. Nah, seperti ini. Save. Ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ide itu ya mengisi sampai ke ujung ya. Kalau saya perkecil, nah teman-teman lihat di sini. Nah, oke. Jadi ukurannya tuh menyesuaikan. Oke. Apa namanya, perataannya. Oke, perataannya itu menyesuaikan. Lalu bagaimana jika saya kasih dia lebar gitu? Nah, di sini style, saya ambil P-nya, kemudian saya kasih width, lebar gitu. Saya mau kasih dia 400 pixel. Nah, ini kalau saya refresh, nah teman-teman lihat, sekarang dia itu ya kecil gitu. Kalau saya tambahkan di bawahnya paragraf baru, misalkan P juga lorem 100, nanti ini sama ya, kita kasih aja di sini kelas P1, ini kita ganti menjadi kelas P1 gini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini berbeda ya. Ini yang sudah diatur lebarnya ya sekitar 400 pixel ya, dan ini ya belum, yaitu ya bawaan defaultnya. Oke, jadi itu adalah baru lebar ya. Kita coba atur juga tingginya nih. Misalkan ini saya pengen tingginya itu misalkan lebih rendah lagi, misalkan height gitu saya kasih 50. Kira-kira gimana bentuknya? Nah, jadi dia tuh akan memaksa ya teman-teman. Ini pada akhirnya dia tuh istilahnya overflow. Nah, nanti akan kita bahas ya mengenai overflow ini. Oke, kalau kita lihat backgroundnya ya teman-teman, background color misalkan di sini blue. Oke, kalau kita lihat, nah dia tuh hanya seperti ini, lebarnya hanya ini, tapi konten di dalamnya tuh kayak ya ini berlebih gitu. Nah, agar ini tidak terjadi ya kita kasih aja di sini overflow. Ya kita misalkan scroll atau hidden. Nah, misalkan scroll gitu. Kita refresh. Nah, nanti dia bisa di scroll ini. Atau kalau kita hidden, kita refresh. Nah, dia hilang. Nggak ada tuh yang konten tadi. Oke. Ini kita sebenarnya belum yang ini ya, tapi nggak apa-apa deh. Aman kok. Oke, sip. Jadi itu adalah width dan height. Berikutnya adalah div dan span. Nah, jadi div dan span ini adalah dua elemen HTML yang biasanya digunakan sebagai pembungkus elemen-elemen lainnya. Nah, jadi kita coba ya. Misalkan nih teman-teman, ini saya punya dua paragraf. Nah, saya pengen ada paragraf lainnya yang dia itu ya berada di kelompok lain. Misalkan di sini dia ini tentang, misalkan ini H2 gitu. Ini yang definisi gitu. Kemudian di bawahnya ini dia itu ada H2 juga, tapi ini adalah fungsi gitu. Kemudian saya akan tambahkan P50 aja deh. Oke. Dan di sini juga ada P lorem 60. Oke.
Dikira begini ya, kita lihat dulu hasilnya. Oh, ini kita hilangkan saja terlebih dahulu yang ini. Kita hilangkan kelasnya. Kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian saya pengen nih dia itu dikelompokkan gitu, agar kalau saya memberikan style untuk yang bagian fungsinya aja, ya dia cukup yang fungsinya aja yang kena gitu. Jadi itu kita perlu membuat dia berada dalam satu elemen parent. Nah, caranya ya menggunakan div dan span tersebut. Nah, jadi di sini yang akan kita gunakan adalah div. Nah, misalkan sini saya ambil nih. Saya ambil, kemudian saya bikin div dengan kelas itu definisi. Nah, saya tinggal masukkan yang tadi. Jadi seolah-olah dia itu berada dalam satu kelompok juga. Kemudian yang ini, saya akan ambil juga di sini fungsi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kalau saya pengen memberikan gaya atau style gitu, jadi saya tinggal gini, apa ya tadi, definisi background gitu, misalkan aquamarine. Jadi yang di bawahnya nggak kena teman-teman. Nah, di bawahnya nggak kena. Kalau misal saya nggak kasih nih, saya cuma kasih dia div aja gitu. Nah, itu kena juga yang di bawah. Jadi kita perlu mengelompokkannya. Jadi di sini definisi. Kemudian untuk yang berikutnya saya juga kasih sedikit style. Fungsi di sini itu background color itu apa ya? Blue violet. Oke. Saya refresh. Nah, sekarang dia sudah berada dalam ini tempat yang berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, semua elemen itu berbentuk kotak ya. Kalau saya drag tuh, itu kotak. Dan ini pun si div ini kotak juga ya. Ini juga kotak. Dan di sini teman-teman lihat ada ya seperti bagian kosong gitu warna putih. Di sini juga ada. Nah, itu adalah margin dan paddingnya. Oke, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, kita perlu set menggunakan di sini bukan atribut ya, selector global universal gitu. Di padding bukan padding ya, margin 0. Jadi kalau kita lihat, nah sekarang dia sudah tidak ada tempat yang ya kosong tadi. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari div. Lalu bagaimana dengan span? Sedangkan span ini ya teman-teman, itu tuh biasanya digunakan untuk ya satu kalimat atau cuma beberapa kalimat teks saja gitu. Misalkan saya pengen yang ini, ambil yang ini, kemudian saya pengen dia itu nanti backgroundnya beda gitu. Jadi saya tinggal ambil di sini, saya kasih span. Nah, kemudian saya akan kasih style juga. Saya ambil definisinya, kemudian di dalamnya itu adalah span. Dan di sini saya tinggal kasih background color itu black dan colornya white. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya seperti inilah kira-kira. Jadi itu adalah fungsi span. Oke, berikutnya ada display. Jadi display ini adalah ya, sebuah properti ya. Jadi properti display adalah properti CSS yang paling penting untuk mengontrol layout. Nah, setiap elemen HTML yang memiliki value display default tergantung pada jenis elemennya. Jadi value display default untuk sebagian besar elemen adalah block atau inline. Jadi ada dua value ya,
block dan inline. Nah, elemen dengan tipe block biasanya itu menambahkan enter atau baris baru pada elemen setelahnya. Nah, contoh elemennya ya ada P, H1, LI, dan lain-lain. Sedangkan untuk inline, dia itu tidak menambahkan baris baru untuk elemen setelahnya, atau dia hanya berada dalam satu baris saja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada dua elemen. Nah, dia itu ada dua P yang dia tuh nggak ada pemisah. Tetapi saat kita menambahkan P baru, otomatis dia akan menurunkan P setelah P yang pertama ini. Namun untuk yang inline ya, yang di sebelah ini, A ini, walaupun kita bikin banyak-banyak, dia itu tetap berada dalam satu baris. Oke, kita akan coba lihatnya. Nah, yang pertama itu elemen, blok elemen. Jadi elemen dengan tipe blok ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan menurunkan elemen setelahnya. Kita akan coba bikin sini. Nah, kalau teman-teman lihat ini, kita ada punya PP. Nah, ini adalah blok elemen. Bagaimana kalau kita tambahkan inline elemen? Misalkan di sini saya ada link gitu, A yang menuju ke belum diketahui gitu, link 1. Kemudian saya tambahkan lagi link 2 dan link 3. Kalau kita lihat hasilnya sini, nah itu dia berada dalam satu garis, walaupun di sini dia kelihatan ya di bawah ya. Nah, kalaupun saya taruh misalkan di dalam P nih, misalkan di sini saya ambil, bukan, saya ganti aja sini ya. Ini saya ambil X, kemudian saya paste. Di sini saya bikin lagi, dan di sini juga. Kemudian ini saya hapus. Nggak usah ya, kita biarin aja. Oke, kita lihat. Nah, itu dia itu berada dalam satu baris, teman-teman. Dia itu nggak ada menurunkan elemen atau konten setelahnya di sini. Nah, dia tetap berada dalam satu baris. Sedangkan elemen dengan tipe blok yang P ini, dia itu menurunkan elemen setelahnya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah harusnya kan di sini A gitu, tetapi dia menurunkan elemen setelahnya karena dia bertipe blok. Oke. Berikutnya yang inline. Nah, yang kita udah coba ya yang tadi, yaitu dia itu berada dalam satu baris. Sama halnya dengan yang kita pakai tadi, span. Yang di sini ya, span itu adalah elemen dengan tipe inline. Dia jadi dia tidak menurunkan elemen setelahnya. Kalau kita ganti misalkan di sini, kita ganti div gitu. Kemudian ini kita ganti juga div. Kalau kita lihat, nah itu dia tuh turun ke bawah. Nah, di sini. Kenapa? Ya, karena dia bertipe blok. Div itu adalah elemen dengan tipe blok. Oke. Cukup paham ya, teman-teman? Nah, selain blok dengan inline, ada juga namanya inline block elemen. Jadi sebelumnya di inline itu kita tidak bisa merubah value width dan height-nya. Misalkan di sini, kalau kita lihat ya di yang link ini, kalau kita paksa ukurannya itu, misal di sini saya akan coba ya, A itu width itu misalkan 200 pixel. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia itu nggak ngaruh ya teman-teman, nggak ngaruh. Sedangkan kalau kita kasih dia ini value inline block, kita paksa ya, nah maka dia nanti bisa diatur width dan height-nya. Jadi misalkan di sini saya kasih aja
display itu inline block. Nah, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, sekarang dia berbeda ya. Oke, ada jarak. Maka yang sebelumnya inline dipaksa untuk menjadi block. Oke, sip. Kemudian ada non value. Nah, kita juga dapat memberikan value non ya pada properti display. Nah, value non ini berfungsi untuk menghilangkan suatu elemen. Nah, dengan kata lain, elemen yang diberikan value non itu memang benar-benar hilang gitu. Memang ya nggak ada elemennya gitu. Kita akan coba ya. Misalkan saya pengen hilangkan yang A ini, saya hilangkan semua. Jadi display none. Kita lihat hasilnya. Nah, itu semua A hilang, nggak ada A lagi, karena ya kita ngambil A ini semua. Oke. Jadi itu adalah value none. Oke, berikutnya adalah visibility property. Nah, jika value none pada property display akan menghilangkan suatu elemen, maka property visibility dapat mengatur hal yang hampir serupa, tetapi agak beda. Nah, kita dapat memberikan value hidden pada property visibility dan akan membuat elemen tidak ditampilkan, namun bukan benar-benar hilang. Oke, kita coba lihat ya perbedaannya. Oke, tadi kita udah coba menghilangkan yang A. Bagaimana kalau kita misalkan nggak pakai display none, tetapi kita pakai visibility hidden. Nah, kira-kira sini gimana? Kita refresh. Nah, itu seperti kayak disembunyikan gitu ya. Ya, hidden ya, disembunyikan. Oke, jadi ya dia itu masih ada kalau teman-teman lihat ya. Seperti nah. Tuh, masih ada elemennya. Kalau dia none seperti ini, display none itu benar memang dihilangkan. Nah, kosong dia kan. Oke, jadi itu adalah perbedaan display none dengan visibility hidden. Berikutnya adalah border. Jadi border adalah batas dari suatu elemen. Kita dapat memberikan style berupa warna, bentuk, dan ukuran border tersebut. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh dari border. Oke, kita akan coba ya. Nah, yang pertama itu ada border style. Properti border style bertujuan untuk mengatur bentuk garis pada border. Jadi garisnya bisa beda-beda gitu ya. Ada garis lurus, ada garis putus-putus gitu, ada garis dua, ada titik-titik gitu. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini contohnya ada solid, dotted, dash. Oke. Dan juga border style ini adalah properti yang wajib ada jika ingin menambahkan border. Kita akan coba bikin. Oke, di sini kita lihat ya. Kita coba hapus dulu semua ini. Kita hapus di sini ke sini. Kita hapus. Ini kita akan bikin yang baru. Misalkan div. Lalu di dalam, gini aja ya. Div container. Di dalamnya ada p, lorem, dan p lagi. Lorem. Kemudian ini kita hapuskan dulu, dan yang universalnya kita hapus juga. Kita akan lihat dulu hasilnya kira-kira seperti apa. Kita refresh. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kita akan kasih border ya. Yang pertama, kita akan kasih border elemen pembungkusnya dulu, yaitu container. Di container kita kasih border style ya.
itu solid. Nah, kalau kita lihat hasilnya sudah ada apa belum? Sudah. Nah, ini adalah bordernya. Oke. Kemudian kita juga mau ngasih border untuk elemen childnya yang P ini. Jadi tinggal kasih gini, container P gitu. Kemudian kasih border. Misalkan di sini bukannya border style itu double. Nah, kita lihat. Oke, bentuknya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah border style. Lanjut adalah border width, jadi ketebalannya atau lebar dari border tersebut. Nah, jadi ukurannya itu bisa dalam bentuk pixel, poin, centimeter, dan lain-lain. Nah, ada 3 nilai yang sudah ditentukan seperti thin, medium, dan thick. Oke, kita akan coba bikinnya. Misalkan di sini saya ingin menebalkan yang ini, yang di luar itu. Oke, saya tinggal kasih di sini border width itu thick biar tebal. Oke, kita lihat hasilnya. Sekarang dia tebal. Kemudian yang P, yang kontainer P, saya akan kasih border width itu thin. Bukan thin gitu. Nah, sekarang dia kelihatan ya, padahal ini double ya, karena saking tipisnya kalau teman-teman lihat. Nah, kalau dia sebesar ini nggak kelihatan ya. Kalau kita zoom lagi, nah itu seperti ada 2 garis karena saking tipisnya. Oke. Berikutnya ada border color, kita juga bisa mengatur warnanya. Nah, misalkan di sini saya kasih warna yang ini, border color itu red, sedangkan yang di bawah border color yellow. Kita lihat hasilnya. Nah, yang yellow nggak kelihatan ya, kita ganti deh. Misalnya di sini apa ya, blue, komplek blue. Kita lihat. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Ada border shorthand. Jadi properti border ya, border aja gitu, memiliki value kumpulan dari border width, style, dan border color. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kita coba bikinnya. Kalau kita lihat ini ya terlalu banyak ya. Oke, terlalu banyak. Jadi kita tinggal bikin aja di sini satu buah properti aja, border gitu. Lalu kita masukkan semua nilai yang di sini. Jadi pertama itu border stylenya solid, kemudian thick, dan red. Oke, ini kalau kita hapus, ini kita bikin juga border apa tadi, double, kemudian thin, dan blue. Ini kita hapus, kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh, ya sama aja ya. Oke, jadi itu shorthandnya. Nah, shorthand itu sisi yang dibutuhkan. Nah, sisi yang dibutuhkan ini maksudnya apa nih? Jadi susunannya tuh kalau biasa ya, di elemen-elemen tuh dimulai dari atas top, kemudian ada ke kanan right gitu, bottom dan left. Nah, misalkan saya pengen nih nge-customnya yang di atas ini tipis, terus di sini tebal, di sini tipis, sini tebal. Oke, saya akan coba. Nah, caranya gimana? Saya tinggal kasih di sini border width gitu, ketebalannya. Nah, pertama dia tuh di atas. Nah, jadi atau kita coba kasih ini aja semua gitu, semuanya harus 10 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, semakin tebal ya. Kemudian saya nggak pengen semuanya, saya pengen
atas bawah 10 pixel, kiri kanan itu 2 pixel. Nah, jadi seperti ini. Saya refresh. Sekarang kiri kanannya 2 pixel. Nah, saya nggak pengen gini juga. Saya pengen dia tuh masing-masing berbeda-beda. Jadi ya tinggal kasih aja atas 10 pixel, kanan 2 pixel, bawah 5 pixel, dan kiri 1 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang beda-beda. Oke. Jadi itu adalah shorthand. Berikutnya ada border radius. Jadi properti border radius digunakan untuk mengatur sudut pada border. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sebelumnya itu kayak ya persegi gitu. Sekarang kita juga bisa membuat dia seolah-olah seperti ada ya radiusnya gitu. Oke. Caranya ya kita tinggal kasih di sini border radius, misalkan kita kasih 5 pixel. Kita lihat hasilnya. Refresh. Ya, kalau nah ada sedikit bengkok gitu seperti ini. Oke. Ya, jadi itu adalah border radius. Margin dan padding. Nah, jadi apa tuh padding? Padding adalah batas antara konten dengan border. Nah, ini contohnya, ini dengan padding, ini bentuknya. Sedangkan ini tanpa padding. Kalau teman-teman lihat ini di sini, ini tuh nggak ada padding. Nah, ini nggak ada padding, tapi ada margin. Nah, oke. Kita akan coba kasih ya paddingnya. Misal ini kita perbaiki ya, biar lebih bagus di sini. Jadi kita kasih width-nya di sini misalkan 500. Kemudian kita kasih border itu 2 pixel solid black. Kemudian yang untuk P-nya kita biarin dulu. Kita lihat aja dulu hasilnya di sini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga kasih di sini. Jadi kita kasih aja padding gitu. Misalkan 16 pixel. Kalau kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, sekarang dia agak ke dalam gitu. Untuk lebih jelasnya kita kasih aja di sini border 1 pixel solid, misalkan blue. Kita refresh. Oke, ini adalah bordernya. Jadi ini ada batas terluarnya di sini ya. Nih, dari sini ke sini. Oke, itu adalah paddingnya. Nah, kita pengen kasih padding juga di sini di kontainernya. Di padding kita kasih 16 pixel juga. Kita refresh. Oke. Ini bentuknya. Oke. Nah, berikutnya ada margin. Nah, marginnya adalah area terluar dari border. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini tanpa margin yaitu ya nempel gitu. Kalau kita kasih margin, dia itu ada ruang gitu. Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman lihat, ini ada margin karena ada jarak di sini. Sini juga ada jarak. Oke. Ya, berarti secara default semua elemen sudah ada marginnya. Jadi kita tinggal ngilangin aja nih di sini. Di bagian sini. Jadi kita kasih margin 0. Kita di sini kita kasih juga margin 0. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, sekarang dia nempel. Karena ya seperti tadi ya, ini tanpa margin. Auto value. Jadi memberikan auto value auto pada margin dan padding akan secara otomatis menyesuaikan ukuran dari margin atau padding terhadap lebar elemen ini parentnya atau device-nya gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, dia tuh berada di kiri ya. Kalau misal saya kasih margin nih si container ini, oke. Saya kasih margin misalkan di sini auto.
saya refresh, sekarang dia pindah. Kenapa? Dia menyesuaikan. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, di sini tuh harusnya ya batas elemennya di sini. Nah, ini lebarnya segini juga nih di bawah ini. Oke. Jadi ya itu adalah auto value. Oke, ya mungkin sekian dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.